Kalau belum dengerin cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya di Cermati. Kalau belum dengerin cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya di Cermati. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan? Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga? Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya di Cermati. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Hanya di Cermati. Agak sepi ya. Baik kawan pajak, podcast Cermati kembali hadir mengulik isu dan juga topik terkini, ter-up-to-date dan menarik. Dan kawan pajak yang melaksanakan ibadah puasa, semoga lancar. Nah, gimana nih? Sudah menjelang akhir Ramadan, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam beribadah. Baik, kawan pajak yang mungkin belum menyimak podcast Cermati episode sebelumnya, langsung saja meluncur ke kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Terus saksikan podcast Cermati, karena setiap episodenya selalu memberikan informasi terbaru. Baik, kawan pajak, podcast Cermati kali ini akan mendiskusikan mengenai topik yang sebenarnya kawan pajak sudah cukup tahu ya, dan akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial, yaitu seputar bea dan cukai. Namun sebelum kita berbincang dan berdiskusi dengan narasumber istimewa kita, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan simak beberapa tayangan berikut ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan
yang memiliki peran penting bagi Indonesia. Sembari menjalankan tugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, instansi ini memiliki tugas yang esensial dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, hingga memberantas penyelundupan. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan tugas titipan dari instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, hingga memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk penerimaan keuangan negara. Kondisi ini sejalan dengan peran pemerintah melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Di tengah era perdagangan dan investasi yang semakin kompleks, bagaimanakah kesungguhan dan keseriusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pembangunan ekonomi dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara? Kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Cermati, cerita reformasi terkini. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang telah hadir bersama kita untuk berdiskusi dan berbincang ya seputar isu-isu dan topik yang menarik tentunya pada episode kali ini, yaitu Bapak Nirwala Dwi Herianto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih sudah diundang. Dan sebetulnya saya sudah nunggu lama ini. Wah. Sekarang ya. Alhamdulillah akhirnya juga Cermati berkesempatan loh Pak menghadirkan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dari salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi Direktorat Bea dan Cukai ini masih satu keluarga begitu ya Pak dengan Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Nah Bapak ini baiknya biar lebih nyaman nih Pak ya, saya dan juga kawan pajak kira-kira menyapa Bapak dengan Bapak Nirwala, Bapak Dwi, Bapak Herianto, atau ada panggilan khusus lainnya nih Pak? Kalau Mas saja gimana? Wah, lebih enak gitu kan? Katanya saudara gitu kan. Iya. Waduh, agaknya ya baik Pak, begitu Pak. Ada Mas Menteri, ada Mas Nirwala gitu kan. Baik, Mas Nirwala ya. Gitu. Khusus di podcast Cermati loh. Nanti di luar podcast Cermati kembali ya, Pak Nirwala. Aduh. Baik, Pak Nirwala ya. Agak kaku deh saudara kalau manggil Mas. Baik Pak, luar biasa sekali Bapak sudah berkenan hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan sebagai direktur tentunya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya Pak? Lancar Pak? Luar biasa. Apalagi sudah memasuki 10 hari terakhir. Nah, kita harus berlomba mengejar Lailatul Qadar. Luar biasa, semoga semakin lancar ya Pak. Amin. Tentunya kawan pajak yang menjalankan ibadah puasa semoga juga diberikan kelancaran dalam beribadah dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Baik, Bapak kesibukan akhir-akhir ini Pak? Selain beribadah ya Pak, tentunya mengejar Lailatul Qadar tadi, kesibukannya apa Pak? Ya, tentunya kan kita setiap hari itu tugas pokok di direktorat saya itu kan mengamati berita. Iya. Ya kan, seperti kita ketahui Mbak Rima mesti juga mengikuti berita kita kan akhir-akhir atau 1,5 bulan 2 bulan ini kita kan lagi banyak berita tentang lagi kita. Banyak ya Pak ya. Rating kita naik sebetulnya ya. Ya paling tidak bea cukai lebih banyak dikenal oleh masyarakat ya Pak. Oh iya. Sebetulnya kan setiap kejadian bagaimana kita menyikapi itu sebagai tantangan tapi juga sebagai peluang buat kita untuk menjelaskan lebih dalam, lebih jelas kepada masyarakat apa itu bea cukai. Iya. Ya, artinya pasti ada sisi positifnya begitu ya Pak. Selalu. Ya. Nah Pak, sebenarnya bea cukai ini kan masyarakat juga sudah banyak yang tahu ya Pak, mulai dari ada cukai rokok ya, pasti masyarakat sudah sering mendengar hal itu. Kemudian dulu sempat ada tayangan juga Pak, custom exercise. Kemudian juga masyarakat yang di bandara begitu ya sering melihat para pegawai bea cukai yang menggunakan seragam. Namun kali ini Pak Nirwala nggak pakai seragam ya Pak? Oh iya, tapi jangan lupa masih tetap pakai ada bea cukainya. Simbol bea cukai. Nah jadi di podcast Cermati ini kita semua juga ingin mengenal lebih dalam Pak, sebenarnya apa sih Pak tugas, fungsi dan juga peran serta wewenang dari Direktorat Bea Cukai itu sendiri Pak, seperti apa Pak? Oke, namanya saja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berarti di situ ada 2 bidang ya, yang besar yaitu bidang kepabeanan dan cukai. Jadi kalau pada prinsipnya kepabeanan itu
terkait dengan pengawasan lalu lintas barang, cross border, berarti melintasi negara. Dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya gitu ya Pak? Kalau kita bicara lalu lintas barang berarti ada impor, ada ekspor. Oke, baik. Kalau impor itu adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Apa itu daerah pabean Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dimanapun daerahnya, dari di daerah Sabang sampai Merauke, dari Sange sampai Pulau Pulau Rote. Itu masuk daerah pabeanan dan setiap barang yang masuk itu disebut impor. Ya kan? Terus ekspor juga sebaliknya. Mengeluarkan barang dari daerah pabean itu disebut kegiatan ekspor. Ya, itu. Jadi ini tugas pokok bea cukai di bidang kepabeanan. Kemudian satu lagi tadi dibicarakan adalah cukai. Nah, cukai itu adalah pemungutan pajak dalam negeri. Kalau cukai itu seperti kita ketahui itu kan indirect tax ya kan? Itu. Jadi tujuan bea masuk, bea keluar maupun cukai itu adalah kembali lagi itu skema untuk penerimaan negara. Ya, Pak. Jadi makanya bea cukai kenapa di bawah Kementerian Keuangan itu adalah karena tadi lebih ke arah fiskal. Ya. Jadi makanya kenapa kita diawasi impornya, kenapa diawasi ekspornya, kemudian cukainya ya cukainya. Pak. Jadi kalau ada agak berbeda antara ekspor impor dengan cukai. Kalau cukai sendiri gimana Pak? Kalau cukai itu sebetulnya perlu saya tegaskan di sini Mbak Rima, tidak semua barang itu dikenai cukai. Oh, baik. Nah, apa saja Pak? Hanya barang-barang yang memenuhi kriteria. Iya. Kriteria barang kena cukai adalah satu, konsumsinya perlu dilindungi, perlu diawasi. Konsumsinya perlu diawasi. Nah, contohnya Pak? Dikendalikan, misalnya cukai rokok, hasil tembakau, itu kan karena dia menimbulkan eksternalitas negatif. Arti eksternalitas negatif itu apa? Satu kegiatan yang dilakukan seseorang itu mengakibatkan pengaruh negatif baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Baik. Itu. Jadi itu yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan atau perlu dibatasi. Terus yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Peredarannya perlu diawasi. Seperti masalah minuman keras, kemudian etil alkohol, itu perlu diawasi. Karena memang tidak bisa semua masyarakat itu menggunakan itu atau seperti apa Pak? Jadi begini, kalau etil alkohol ini semua industri membutuhkan etil alkohol, baik dia sebagai bahan baku maupun penolong. Itu. Jadi etil alkohol itu perlu diawasi peredarannya, walaupun dia sudah dibayar cukainya. Itu kan perlu diawasi. Artinya bukan berarti ketika sudah membayar cukai kemudian bebas dari pengawasan. Iya, karena khawatirnya nanti kan ini untuk kepentingan industri kok diselewengkan menjadi atau disalahgunakan untuk membuat minuman keras, MMA, minuman mengandung etil alkohol. Itu kan penyalahgunaan. Ini loh, ya. Makanya sebetulnya by nature yang namanya etil alkohol itu bebas dari cukai, asal sesuai dengan tujuan peruntukan. Saya sebutkan tadi bahwa etil alkohol itu semua industri hampir menggunakan. Contohnya mulai dari kosmetik, kemudian yang paling gampang hand sanitizer. Ya. Itu butuh etil alkohol. Bahkan obat pun menggunakan etil alkohol. Itu. Kalau di luar itu? Di luar itu ya tadi kalau yang diawasi etil alkohol itu sebetulnya kan supaya tidak disalahgunakan. Jadi kalau dia untuk membuat minuman mengandung etil alkohol, yang kena minuman mengandung etil alkoholnya atau minuman keras tadi. Minuman kerasnya bukan etil alkoholnya. Selama kalau etil alkohol digunakan sesuai tujuannya, industri kosmetik, hand sanitizer, obat itu tidak dikenakan cukai. Tidak dikenakan tapi cukai. Di luar itu kalau cukai. Hasil akhirnya merupakan barang kena cukai, dipungut cukainya. Itu berarti syarat pertama tadi konsumsinya perlu diawasi, dikendalikan. Terus peredarannya perlu diawasi. Terus yang ketiga itu konsumsi atau penggunaan barang tersebut menimbulkan eksternalitas negatif.
Ya, ya contohnya kan? Pak? Contohnya misalnya rokok tadi. Ya. Terus kemudian dulu pernah dibahas mengenai yang sempat bikin rame masalah penggunaan BBM. Itu kan menimbulkan gas buang. Dan itu menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kan monoksida, karbon monoksida. Itu. Terus misalnya yang paling jelas rokok, kemudian minuman keras, itu kan menimbulkan efek negatif terhadap kerasaan masyarakat segala macam itu. Ya kan? Orang mabuk diajak ngomong aja susah. Ya kan? Itu. Terus yang keempat, dan ini yang sering masih banyak masyarakat nggak paham, yaitu bahwa perlu adanya pungutan negara untuk menjamin rasa keadilan dan keseimbangan. Wah, seperti apa itu Pak? Ini misalnya begini, ini sebetulnya hampir mirip dengan pajak penjualan barang mewah. Iya. Bagaimana ya, Pak kan? Itu boleh jadi disampaikan gini, Pak? Jamnya apa? Mereknya, ya. Oke. Boleh sebut merek nggak? Nggak apa-apa. Nanti dikira katakanlah, sponsor, Pak. Ya, jamnya Mbak Rima ini mahal banget, ya. misalnya. Amin. Ya. Amin. Tak doain bisa beli, tapi jangan dipamerin. Oh iya, ya siap. Kan? Gitu. Jadi makanya saya tutup biar nggak kelihatan jam saya. Iya. Ya, kan? Anggap saja jam saya harganya cuma katakanlah 2,5 juta. Iya. Mbak Rima harga jamnya 250 juta. Iya. Satu harinya berapa jam? Tetap 24 jam kan? Iya kan? Iya. Sedangkan jam saya yang harganya 2,5 juta pun sama ya Pak, 24 jam juga Pak. Kan berarti fungsi sama. Berarti kan bicara di luar fungsi ini. Iya. Masalah penampilan, masalah statusnya di masyarakat, itulah yang makanya perlu pungutan negara. Untuk menjamin rasa keadilan dan keseimbangan. Kan hampir mirip dengan PPH. Iya. Penjualan barang mewah. Iya. Gitu. Jadi itu tadi kriteria-kriteria barang kena cukai. Iya, baik. Gitu. Jadi itu sifatnya alternatif bukan kumulatif. Salah satu aja kena itu bisa. Iya. Terus apakah serta-merta bisa dijadikan barang kena cukai? Tidak. Jadi setelah memenuhi kriteria tentunya akan kita konsultasikan ke komisi yang membidangi keuangan, dalam hal ini adalah Komisi 11. Kemudian akan dibahas selanjutnya ke dalam Banggar untuk ditetapkan di Undang-Undang APBN. Itu aja. Jadi nggak serta-merta yang memenuhi kriteria itu langsung jadi barang kena cukai. Iya. Gitu. Berarti artinya memang bukan semata-mata untuk penerimaan negara, tetapi juga ada fungsi lain di luar itu ya Pak? Makanya cukai itu sering disebut dengan skema fiskal yang memiliki double benefit. Yeah. Pertama mengendalikan konsumsinya, karena mengendalikannya dengan memungut uang, sehingga negara punya pendapatan negara. Makanya sekarang ini orang sering bilang, cukai itu untuk mencari keuangan negara, mengumpulkan sebenarnya keuangan negara. Bukan hanya itu ya Pak. Fungsi utamanya bukan itu malahan. Bukan itu. Makanya ada dua, jadi bicara reguleran dan budgeter. Reguleran dan budgeter tadi. Baik Pak, kalau untuk yang ekspor impor Pak, sebenarnya kenapa sih Pak harus diatur, dikenakan bea seperti itu Pak? Mengapa Pak? Jadi begini. Untuk kita bicara impor dulu. Impor ini ada dua hal yang bisa menjadi kriteria import to entry, import barrier. Itu ada dua yang sifatnya tarif measure, tarif barrier, dan non tarif barrier. Seperti apa Pak itu Pak? Jadi kalau tarif barrier jelas, itu nanti misalnya jam katakanlah, atau produk tekstil itu misalnya kena bea masuknya 20%. Itu kan jelas. Ada semua di dalam buku tarif kepabeanan Indonesia. Dan itu berbeda-beda ya Pak? Berbeda-beda. Setiap barang itu bisa diklasifikasikan dari barang mentah sampai dengan barang jadi. Urutannya di BTKI seperti itu. Barang mentah biasanya 0 bea masuknya. Kemudian barang setengah jadi, barang jadi itu makin besar tarifnya. Jadi tujuannya kenapa kok ada bea masuk? Itu tarif barrier adalah untuk pertama melindungi industri dalam negeri.
Baik, artinya biar masyarakat itu lebih mengonsumsinya barang produksi dalam negeri. Jadi itu sebetulnya makanya kena biaya masuk. Dan itu tarifnya berbeda-beda ya Pak? Tarifnya berbeda tergantung jenis barangnya. Dan ini yang menentukan tarif adalah tim tarif. Tim tarif terdiri dari seluruh kementerian terkait. Tentunya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Itu nanti dibahas di tim tarif. Oh iya, misalnya tarif alas kaki itu berapa sih? Nanti akan berbicara dari teman-teman dari perindustrian. Oh iya, untuk melindungi ini begini, perlu tarif yang begini, perdagangan seperti apa. Kemudian itu nanti akan digodok ya, karena digodok itu lebih sehat. Kalau digoreng itu jadi nggak karuan nanti bahasanya kan. Digoreng jadi tidak enak, jadi menyebabkan kelangkaan minyak goreng juga gitu kan. Jadi digodok di BKF. Dari BKF nanti itu tadi dikeluarkan kebijakan tarifnya. Ya, artinya penentuan tarif ini melibatkan banyak sekali stakeholder ya Pak. Bukan ditentukan oleh bea cukai langsung, tapi memang melibatkan pihak-pihak. Kementerian Keuangan itu ada 2 yang terlibat, jadi BKF dan bea cukai. Bea cukai kenapa dilibatkan? Karena dia nanti eksekutor di lapangan. Jadi harus tahu betul. Sedangkan kebijakan fiskalnya adalah di BKF. Gitu kan. Dan itu melibatkan kementerian yang kementerian teknis yang terlibat. Itu pembatasan untuk masuk. Jadi supaya industri di dalam negeri itu terlindungi. Dan itu tidak cukup Mbak Rima. Karena apa? Begitu kita menaikkan tarif setinggi-tingginya, ya kan? Emang negara yang pengekspor diam aja. Loh kok barangku dikenain tarif tinggi masuk Indonesia? Nah, ini menarik Pak, kalau tarif bea masuk tadi Pak dari Indonesia dan juga negara-negara lain itu sebenarnya sama nggak sih Pak? Rata-rata akan sama, karena itu sifatnya resiprokal. Bagaimana Pak? Jadi kalau Mbak Rima jadi negara Indonesia, saya jadi negara Cina misalnya. Loh, aku industri garmenku masuk ke Indonesia kok dikenain tinggi? Akan saya cari ekspor dari Indonesia yang masuk ke negara saya apa? Saya tinggiin tarifnya. Baik. Jadi nanti malah jadi perang tarif. Jadi artinya hampir semua negara tuh sama ya Pak ya? Hampir sama, itu kan tergantung nanti dari pembicaraan, dari perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan juga dari Kementerian Keuangan. Jadi nggak serta-merta naikkan aja tarif setinggi-tingginya biar barang tersebut nggak bisa masuk. Ya kan? Tetapi ada juga, oh ya kok kita barang dari negara tertentu masuk kita kok murah sekali. Kalau ini bersaing dengan produk dalam negeri, nggak mungkin produk dalam negeri. Kita biasanya dari perdagangan, dari tim Kadi biasanya akan melakukan verifikasi ke negara asal. Kalau itu terbukti melakukan dumping, tentunya selain bea masuk akan dikenakan bea masuk anti dumping. Nah, kalau dumping itu sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau dumping itu kan dari prinsipnya itu misalnya harga sepatu di negara asal itu mahal. Kemudian untuk bisa masuk ke Indonesia dia dikasih insentif atau harganya diturunkan sehingga bisa masuk ke pasar Indonesia, lebih menguasai pasar Indonesia dalam negeri Indonesia. Itu dumping. Ciri-cirinya kan industri di dalam negeri mengalami injure, penurunan penjualan gara-gara sepatu impor tadi. Nah itu nanti akan dikenakan bea masuk anti dumping. Seperti tekstil itu juga ada kena bea masuk anti dumping, bea masuk tambahan. Baik. Dan untuk melindungi. Demikian juga untuk yang sebaliknya, ekspor. Kalau ekspor ini justru sebaliknya. Misalnya kemarin contoh CPO, karena harga pasaran internasional CPO naik tinggi, wajar dong saya sebagai pedagang saya ekspor semua aja, ya kan, mumpung mahal. Nah itu makanya dikenai bea keluar, supaya kenapa bea keluar itu dikenakan terhadap produk tertentu adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Nggak mungkin dong kita produsen CPO terbesar di dunia sampai kekurangan minyak goreng. Itu kan lucu, ya kan, makanya dikenakan
bea keluar. Iya, Pak, terkait pembatasan tadi barang yang masuk ke Indonesia, salah satu yang dilarang itu kan narkoba ya Pak ya, atau mungkin barang-barang tertentu yang memang seperti yang Bapak sampaikan tarifnya itu ditinggikan seperti itu Pak. Sebenarnya selain arah kebijakan tadi itu Pak, mungkin boleh Pak disampaikan Pak, kenapa tarifnya itu berbeda-beda? Sebenarnya juga di masyarakat kan cukup banyak diperbincangkan ya Pak, barang ini masuk harganya cuma 1 juta, tetapi kenapa kena tarif bea masuknya 9 juta seperti itu? Barang yang lain misalnya dia ikut kompetisi di luar negeri kemudian dapat piala dibawa ke Indonesia kok malah harus bayar bea masuk juga seperti itu. Nah ini bagaimana Pak? Mbak Rima sering buka medsos ya. Nggak apa-apa, ini malah terima kasih. Sebetulnya itu sudah tantangan saya dan teman-teman di Bea Cukai untuk lebih menjelaskan. Seperti saya katakan tadi, bahwa kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean itu adalah kegiatan impor. Ya kan? Semua barang yang masuk ke dalam negeri, ke daerah pabean itu dikenai bea masuk. Karena tadi, untuk melindungi industri dalam negeri, itu secara umum. Ya kan? Nah, yang jadi masalah sekarang yang sempat ramai di medsos itu adalah kembali ke masalah pemahaman. Bahwa pada prinsipnya satu, kalau dari tarif barrier bahwa semua barang yang masuk itu terhutang bea masuk. Semua barang ya Pak? Semua barang yang masuk terkena bea masuk. Bea masuk. Terus yang kedua, dari non tarif barrier atau non tarif measure itu atau kita dalam istilah bahasa Indonesianya disebut sebagai tata niaga, itu adalah barrier to entry yang bukan berdasarkan tarif. Jadi misalnya harus diperiksa surveyor di luar negeri, ada persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, terus ada peraturan bahwa yang diimpor harus dalam keadaan baru. Iya. Seperti itu. Nah, makanya tadi wong saya dapat piala. Nah, ini bermacam-macam. Impor sendiri itu mekanismenya bermacam-macam. Iya. Dan Bea Cukai memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan barang yang diimpor tadi. Misalnya seperti kaitannya saya menang kompetisi di luar negeri, punya piala. Loh kok masuk dikenai? Masuknya ada 2 macam, dibawa ataupun tidak bersamaan dengan penumpang. Iya, dikirimkan misalnya dikirimkan, Pak. barang kiriman. Nah itu juga perlakuannya berbeda. Kalau yang dibawa langsung, tentunya Mbak Rima ngomong, Pak saya menang kompetisi. Iya. Kalau sesuai dengan ketentuan umum tadi, begitu dimasukkan ke dalam negeri terhutang bea. Iya. Ya kan? Itu. Nah, berarti ini saya menang kompetisi. Iya. Ya tentunya nggak akan dikenai bea masuk. Iya. Ya. Berarti ada pengecualian ya Pak ya dari semua barang yang masuk ke kecuali daerah pabean. Kalau piala tersebut memang untuk diperdagangkan, saya ngimpor 500 piece piala untuk dijual di dalam negeri, itu kan bukan karena kompetisi. Iya, karena memang sengaja mengimpor untuk di. Iya, Bea Cukai sendiri kan juga yang jaga di border kan juga nggak bodoh kan. Masa kompetisi sampai 500, kejuaraan apa aja itu, gitu kan? Itu kan memang harus teliti. Karena tugas Bea Cukai itu tadi loh Mbak, harus menjaga keseimbangan antara pelayanan dengan pengawasan. Itu kan trade off. Kalau pelayanannya saya buat loss, saya meningkatkan pelayanan sebaik-baiknya, otomatis dari sisi pengawasannya akan berkurang dong. Kalau nanti saya bicara pengawasan yang saya utamakan, tentunya pelayanan berkurang. Makanya di sini Bea Cukai menggunakan tadi risk management. Nggak mungkin semua barang diperiksa. Makanya tadi saya kembali ke tadi barang-barang yang diimpor. Kalau dia menggunakan mekanisme barang penumpang, itu ada batasannya. Dan ini berlaku internasional. Semua negara juga menerapkan seperti itu. Bahkan Indonesia menggunakan de minimis $500 per kedatangan per orang, itu termasuk tinggi.
di Malaysia, Thailand itu di bawah itu. Artinya apa? Kalau saya bawa barang, statusnya adalah barang penumpang, itu dia kena de minimis 500 US dollar. Artinya apa? Kalau barang yang saya bawa itu nilainya di bawah 500 US dollar, itu tidak dikenai biaya masuk. Jadi ada batasannya, ya, Pak. tidak dikenai biaya masuk, kemudian PPN impor, ya, maupun PPH, pasal 22 impor. Ya kan? Nah, tetapi kalau di atas 500 US dollar itu baru kena. Kenanya ya berarti kalau misalnya Mbak Rima bawa harga barang dari luar negeri, ya kan, tas gitu kan, oh iya harganya berapa? Oh, dari invoice-nya. Dari invoice pembelian. Oh, ini 1.000. Berarti kan 1.000 dikurangi 500. Ya. Berarti yang kena 500-nya. 500 USD selisihnya. Itu tarifnya kena flat 10%, PPN-nya 11% gitu lah. Itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi dipotong sesuai dengan de minimisnya tadi. Jadi kalau 5.000 ya yang kena yang 4.500. 4.500 dikurangi 2.000 ya 1.500. Itu kalau barang penumpang. Ya, kalau barang yang misalnya dikirimkan, Pak, seperti apa Pak mekanismenya? Oh, kalau barang kiriman itu ada de minimisnya 3 US dollar. 3 US dollar. Ya, itu kalau barang yang dikirim itu entah itu beli online dari luar negeri segala macam, atau kiriman dari keluarga ya, dari luar negeri. Itu dikenakan. Ya, harganya adalah 3 dolar. Berarti kalau di atas 3 dolar berarti yang kena dikurangi selisihnya ya Pak ya, dikurangi $3. 3 USD tadi baru dikenakan. Kembali lagi, kenapa kok digunakan 3 dolar? Kembali lagi nanti itu bicara masalah perlindungan industri dalam negeri. Nanti kalau enggak saya lebih baik murah beli impor aja semuanya. Ya karena lebih murah begitu lebih ya Pak. Murah. Kasihan nanti yang tentunya Mbak Rima bisa bandingin ya. Di Indonesia aja ada 2 pilihan. Kita datang ke mall dan beli online. Iya. Harganya kan pasti kita bandingin Pak. Iya kan lebih murah beli online kan. Iya. Apalagi ini Pak, biasanya kan kalau anak muda nih Pak, kemudian ada handphone ya Pak dengan merek tertentu begitu. Biasanya sudah ready stock itu di negara tetangga, misalnya di Singapura, sementara di Indonesia belum ada dan harganya relatif lebih mahal begitu Pak. Nah, kebanyakan anak muda nih Pak ya, mungkin ataupun bukan hanya anak muda, lebih memilih untuk beli di Singapura. Nah, itu seperti apa Pak? Jadi nggak enak saya jadi tersindir anak muda gitu kan. Saya masih muda juga masalahnya, ya kan? Jadi gini, kalau beli di Singapura ya sesuai aja. Kalau misalnya handphone ini ada perlakuan khusus. Iya, seperti apa? Ya kan, misalnya dia dimasukkan berdasarkan menggunakan mekanisme barang penumpang. Mbak Rima dari Singapura masuk ke Indonesia bawa handphone baru. Tentunya kan dari invoice-nya ada harganya kan. Ya sesuai tadi. Kalau di atas 500 US, yaitu yang dikenain biaya masuknya. Ya kan? Ya sudah daftarin aja di bea cukai. Dan itu kita memberikan kemudahan layanan karena kan setiap penumpang yang datang dari luar negeri itu harus ngisi custom declaration. Nah, pada saat bisa diisi pada saat dia mau pulang ke Indonesia atau sudah tiba Indonesia. Jadi saya sarankan lebih baik diisi pada saat di boarding di negara kita mau pulang ke Indonesia. Itu akan memudahkan, kita nggak perlu lagi ngisi di bandara. Di dalam negeri biar cepat. Itu sudah menggunakan elektronik. Jadi bisa diisi di sana di menggunakan handphone segala macam. Custom declaration tadi Custom Pak. declaration. Dan Anda sebutkan juga kalau Anda bawa handphone, sebutkan aja IMEI-nya di situ. IMEI itu identitas dari handphone. Kalau itu sudah didaftarkan, daftar IMEI Anda tinggal lihatkan barcode-nya aja. Kita tinggal scan, sudah bayar bea masuk, otomatis nanti data itu akan terkirim ke Kementerian Perindustrian
nanti aktivasinya di Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian. Pak, itu tadi kan kalau misalnya barang yang kita bawa sendiri ya Pak ya, artinya kita tahu barang yang kita beli harganya berapa. Nah, sementara kalau barang kiriman seperti apa Pak? Ada nggak sih Pak yang kasus ketidaksesuaian begitu Pak, ketika invoice-nya segini ternyata pelaporannya itu lebih tinggi sehingga kena bea masuknya juga lebih tinggi seperti itu. Ada nggak sih Pak? Jadi gini, saya itu akan lebih seneng kalau seluruh masyarakat itu paham peraturan, kemudian melaporkan apa adanya. Ya kan, seperti ngisi SPT itu kan sebetulnya mudah, tapi karena jadi sulit karena gimana supaya saya bayarnya lebih murah. Itu juga kan sama. Jadi untuk barang kiriman pun seperti itu. Mereka akan memberitahukan harganya murah, ya kan, supaya biaya masuknya lebih murah, ya kan. Nah, kita punya namanya penguji untuk nilai kewajaran nilai tadi. Mbak Rima boleh aja memberitahukan, ya kan, oh ini harganya cuma 500 atau mungkin 100 US dollar. Tapi setelah kita lihat database dengan metode yang kita terapkan, ya, dan ini juga berlaku internasional karena untuk nilai pabean itu kita mengacu pada artikel 7 GATT. Ya, jadi kita mengikuti aturan perdagangan internasional. Apa sih yang namanya nilai pabean? Nilai pabean adalah paid or payable. Nah, nilai yang sudah dibayar atau seharusnya dibayar. Jadi jelas sama pajak dengan bea cukai menganut asas itu. Nah, disitulah akan kelihatan kita punya nilai pembanding. Ya kan, diberitahukan 100, kita punya nilai pembanding di negara asal. Berapa sih ini? Ya kan, kalau kita bandingkan itu lebih enak kalau di Eropa, seperti di Inggris itu karena dia FOB harganya, berarti nggak memperhitungkan asuransi dan freight-nya, biaya angkutnya, itu jelas kan harga. Oh, di London sana harganya 300, ya kan. Nah, ini masyarakat yang sering salah paham mengenai barang kiriman. Iya, seperti itu. Jadi begini. Yang berhubungan dengan penerima barang itu adalah pengurus jasa barang titipan, PJT-nya, perusahaan pengurus jasa titipannya. Seperti jasa ekspedisi, jasa pengiriman. Yang jasa pengiriman boleh nggak saya nyebut sebagai contoh? Misalnya DHL, FedEx, UPS, segala macam, ya. Itu kan internasional ya. Jadi yang berhubungan dengan penerima barang di dalam negeri, kalau itu cross border, ya, itu tadi pengurus jasa titipannya, ya, itu akan menghubungi Mbak Rima. Ini barangmu sudah nyampe, ini berdasarkan hitung-hitungan kami akan dikenai bea masuk sekian, kemudian PPN impor sekian, PPh pasal 22 impor sekian, terus kalau itu garment tentunya akan kena biaya masuk tambahan, ya kan? Jadi total fiskalnya bayarnya sekian. Yang menyampaikan dan yang menagihkan itu jasa titipan. Bukan bea cukai ya, Bukan Pak? bea cukai. Kalau bea cukai sendiri kewenangannya sampai mana, Pak? Jadi bea cukai terhadap barang kiriman itu tentunya tadi. Bea cukai itu punya misi, ya, dari tugas pokok tadi punya misi 1, trade facilitator, kemudian industrial assistant, kemudian yang ketiga community protector, terus yang keempat adalah revenue collection. Nah, ini bicara community protection, perlindungan masyarakat. Ya, dari barang kiriman kita sering dapat narkoba. Barang kiriman kita sering mendapat barang yang dilarang. Ya, artinya berarti bea cukai ini juga melakukan pengawasan barang yang ilegal ya, Pak? Jadi gini, seluruhnya diawasi, tetapi untuk diperiksa kita menggunakan manajemen risiko. Seperti apa, Pak? Jadi nggak semua barang diperiksa ya, Pak? Ya, jadi misalnya barang ini datang dari mana, modusnya macam-macam. Pernah dengar nggak? Kalau ya toh sabu itu dimasukkan ke dalam sampo, ke dalam makanan. Iya, disisipkan begitu ya, Pak? Disisipkan, iya. Jadi tujuannya tidak semata-mata mempersulit terus
bahasanya yang sering kita lihat di podcast, diadul-adul, Nah, ya, gitu kan? Iya. Diacak-acak, enggak, ya kan? Jadi yang meriksa, yang membongkar paket, kemudian nanti mengeluarkan dari kemasannya, betul, kemudian nanti re-wrapping, membungkus lagi, itu adalah PJT-nya. Bukan bea cukai. Bukan bea cukai. Bea cukai itu hanya meriksa barang dalam artian berdasarkan hasil X-ray saya ragu ini. Tolong ini dibuka, tolong ini dikeluarkan. Ya. Tolong ini dibuka, tolong dikeluarkan, periksa. Jadi nggak ngacak, nggak diadul-adul. Yang buka itu sebetulnya PJT. PJT ya Pak. Dia selaku perwakilan penerima barang. Jadi bea cukai hanya meriksa. Jadi kalau misalnya nih Pak, ada masyarakat yang mengeluhkan barang saya beli dari luar negeri begitu ya Pak, all shop, kemudian nyampe di saya itu ada yang hilang atau yang hilang, ada yang berantakan, kurang. itu berarti adalah kewenangan dari PJT ya Pak. PJT, dan kalau memang mau seperti itu bisa menghubungi, dia bisa klaim kan. Nanti kita bantu. Baik. Kita bantu. Misalnya barang melalui Soekarno-Hatta. Ya kan? Oleh PJT-nya PTX. Kok rusak? Makanya kalau kita nerima beli online, itu kan disarankan untuk di video pas dibuka. Ya kan? Untuk bukti. Yang bohong penerima barangnya atau jasa titipannya. Yang kurang betul ya Pak ya, kurang baik gitu ya, membongkar dan mengembalikannya lagi. Kalau mengembalikan kan semuanya, mengembalikan Pak. Sebagian. Itu. Jadi maksud saya itu. Jadi kalau ada yang menerima barang ada yang kerusakan, ada yang rusak, kiriman gitu kan, itu tugasnya PJT. Masa pegawai bea cukai jadi tukang bungkus kado lagi gitu kan. Dan itu ada mekanismenya loh, dan itu akan dibuatkan serah terima. Nah makanya kalau ada komplain, mereka nggak tahu harus komplain kemana, terbuka kok bea cukai nanti bantuin. Akan bisa membantu ya untuk mencari informasi sebetulnya. Kita bantu supaya supaya nggak kayak di medsos jadi bulan-bulanan terus bea cukai. Kalau memang mau komplain, ayo kita bantu. Iya, nanti akan disambungkan dengan PJT-nya seperti apa. Dan itu bisa kita buktikan kok, di setiap ruang pemeriksaan itu mesti ada CCTV-nya. Iya, jadi bea cukai juga ada buktinya ya Pak. Prosedur pengecekan tadi seperti itu. Ya, itu protapnya seperti itu. Ya, baik Pak, ini menarik sekali ya berbicara mengenai bea cukai, kemudian barang-barang yang dibeli oleh masyarakat. Karena kan memang trennya beli online shop kemudian dari luar negeri seperti itu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak soal pemeriksaan lebih mendalam tadi ya Pak, kita akan mengikuti segmen penyuluh menjawab. Sudah hadir bersama kita Pak penyuluh menjawab dari KPP Madya Jakarta Pusat. Iya, baik, silakan Mbak Tari dan Mas Fandi. Silakan, inilah segmen penyuluh menjawab. Terima kasih Studio 1, lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini kita di KPP Madya Jakarta Pusat. Bersama saya, Alfandi Fatur Rahman. Saya Tari. Dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Mbak Tari, tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak yang menanyakan mengenai masalah-masalah impor juga. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari wajib pajaknya. Jadi, wajib pajaknya ini ingin membeli laptop dari luar negeri. Itu kena pajak atau tidak? Ya, baik. Kita perhatikan dulu bahwa kalau pembelian laptop dari luar negeri itu bisa dikategorikan sebagai impor ya. Impor itu dapat kita pahami bahwa dia itu adalah satu kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri, dan inilah kita sebut dengan namanya impor. Nah, di impor sendiri, kegiatan impor sendiri itu adalah untuk sudah tidak asing lah di dunia perdagangan ya. Dan Indonesia sendiri juga sudah mulai ada banyak aktivitas impor, dan tentunya dari impor ini itu kan kita akan dikenakan pajak gitu kan. Kenakan pajak dalam artian pajak dalam rangka impor. Nah, pajak dalam rangka impor itu sendiri terdiri dari beberapa
jenis pajak. Nah, ada pajak PPh 22 impor, PPh 22 ekspor, PPh PPN impor dan PPNBM. Nah, kali ini di segmen penyuluh menjawab ini kita akan bahasnya karena terkait pertanyaan wajib pajak, kita akan menjawab dengan PPN impor. Nah, untuk PPN impor sendiri itu ada yang dikenakan pajak dan ada juga yang tidak dikenakan pajak, gitu Mas Fandi. Jadi kalau yang tidak dikenakan pajak itu ada berdasarkan PP 49 tahun 2022 itu adalah bahwasanya dapat dibebaskan dari pengenaan PPN itu apabila impor dan atau pencerahannya itu terkait BKP tertentu atau jasa tertentu. Misalnya kita tuh mau impor vaksin ya, impor vaksin, terus atau impor dan atau penyerahan jasa tertentu terkait BKP strategis, BKP tertentu yang bersifat strategis, misalnya adalah mesin gitu ya. Nah, kemudian untuk yang tidak dipungut itu adalah terkait dengan impor atau penyerahan yang bersifat strategis. Nah, misalnya itu adalah alat angkutan gitu. Jadi intinya tadi pembelian laptop itu dikenakan PPN ya. Jadi PPN impor. Jadi kan kita udah tahu ya kalau laptop tadi kena PPN ya, Mbak ya. Berarti kalau untuk cara bayarnya bagaimana? Dan tarifnya sendiri berapa dan untuk bayarnya itu kita pakai apa sih? Oh baik, itu saat ini untuk tarifnya itu kita masih menggunakan undang-undang yang baru ya, dengan undang-undang HPP atau undang-undang harmonisasi perpajakan yang terkenal dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 dan itu tarifnya saat ini itu adalah 11%. Dan bagaimana pengenaannya? Pengenaannya itu adalah dari nilai CIF ditambah bea masuk. Nah, untuk CIF-nya itu sendiri adalah cost, insurance, and freight, ditambah bea masuk. Nah, setelah kita kalkulasi nilai impor ini, kita store tuh ke negara, dengan menggunakan e-billing dari DJBC, Direktorat Bea Cukai. Oh, jadi tarifnya sendiri adalah 11% ya, dan kemudian pengenaannya sendiri dari CIF plus bea masuk gitu ya. Sudah dari cost, insurance, dan freight. Nah, dan untuk pembayaran sendiri billingnya berbeda dengan billing pajak ya. Billingnya menggunakan billing bea cukai. Jadi untuk wajib pajak bisa konfirmasi atau konsultasi ke bea cukai seperti itu ya. Tadi Bu sempat menyinggung bahwa untuk barangnya tadi ada barang kena pajak dan juga ada yang tidak dikenakan ya. Tadi mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Itu bisa dicontohkan bagaimana? Ya, baik. Barang contohnya adalah merupakan mesin ya. Mesin dalam arti ini adalah merupakan mesin yang kaitannya dalam barang modal gitu. Nah, untuk kriterianya sendiri adalah mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang atau terlepas, yang digunakan langsung ya, digunakan dalam proses produksi langsung bagi PKP yang memang menghasilkan BKP tersebut gitu kan. Nah, termasuk dari impor atau perolehannya yang dilakukan oleh pihak lain yang memang pekerjaannya konstruksi terintegrasi tapi tidak termasuk suku cadang. Gitu ya. Gitu. Jadi apabila kita impor mesin yang merupakan barang modal, itu maka bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPN ya. Dan Ibu tadi menjelaskan bahwa tidak termasuk dengan suku cadang apabila ada kerusakan seperti itu ya. Nah, ini ada kasus juga ini dari wajib pajak nih. Wajib pajaknya ini ingin melakukan pembangunan pabrik di Indonesia. Misalnya dia ada pabrik baju, dia mengimpor mesin untuk pembuatan baju. Nah, itu langkah-langkahnya agar bisa mendapatkan fasilitas bagaimana Ibu? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa misalnya mesin pakaiannya tadi itu memang harus digunakan dengan berkaitan dengan proses produksi, itu sebenarnya boleh mengajukan surat keterangan bebas BKP tertentu yang bersifat strategis. Dan itu prosesnya adalah diajukan melalui INSW gitu kan. Wah, tadi pengajuannya menggunakan INSW. INSW. Saya baru mengenal ya INSW itu. INSW ya. Apa ya Bu INSW itu? INSW itu adalah Indonesia National Single Window, artinya adalah dia suatu sistem nasional yang untuk pengumpulan data, penyampaian data dan informasi secara tunggal gitu ya, pemrosesan data dan informasinya juga secara tunggal dan juga untuk pembuatan keputusan secara tunggal. Untuk memberikan keputusan untuk memberikan izin ya, izin kepabeanan dan pengeluaran barang gitu. Jadi jadi wajib pajak apabila memang memenuhi kriteria
dari PP 49 tahun 2022 itu dia dapat mengajukan SKB berikut dengan RKIP-nya. RKIP itu adalah rencana kebutuhan impor dan perolehan. Oh, jadi intinya tadi untuk INSW itu adalah merupakan seperti satu pintunya permohonan ya berarti ya. Jadi semua permohonan untuk fasilitas bisa diproses di sana ya dan bisa dilakukan ya. Kemudian tahapan-tahapannya bagaimana Ibu? Apabila kita ingin mengajukan permohonan pembebasan tadi di INSW tadi. Tahapannya ya. Iya. Jadi sebenarnya para PKP-nya itu harus dia mempunyai akun dulu di INSW-nya. Nah, kemudian juga harus mengupload ya. Jadi harus punya rincian barangnya. Rincian barangnya itu diajukan ke BKPM. Nah, BKPM akan menerbitkan satu produk namanya adalah RKIP Master List gitu. Dan apabila tidak ada PKP tadi tidak mendapatkan Master List, dari ini bisa mengajukan secara tanpa Master List. Tapi tetap ke DJP. Bisa melalui DJP, diverifikasi dulu oleh DJP, kemudian hasil dari persetujuan DJP itu akan kembali ke INSW tadi untuk bisa memperoleh persetujuan. Baik persetujuannya itu berupa SKB dan RKIP-nya atau ada notifikasi penolakan di aplikasi tersebut. Tadi saya ada bahasan yang Ibu menjelaskan ada master list dengan non master list. Saya belum paham Ibu. Maksudnya apa ya? Master list itu apa dan non master list apa dalam permohonan tersebut? Master list adalah suatu produk hukum yang memang diterbitkan langsung oleh BKPM ya. Jadi artinya ini lebih terkait ke apabila PKP itu mengajukan permohonan SKB tadi dengan membawa master list, itu berarti persetujuannya adalah secara otomatis oleh sistem gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada master list nih, kita mengajukannya ke KPP terdaftar, tapi melalui INSW dan akan diverifikasi oleh DJP. Nah, oleh DJP itu dalam artian di sini adalah petugas dari KPP terdaftar tersebut. Nah, itu dia akan melakukan beberapa verifikasi. Oh, jadi bedanya master list dengan non master list tadi adalah master list itu dari BKPM dan sifatnya otomatis ya di sini ya, sehingga langsung pasti disetujui ya. Seperti itu. Kalau yang non master list itu ada namanya verifikasi atau penelitian seperti itu. Jadi bedanya satunya bypass ya, dan satunya harus menggunakan pendaftar, harus ada recheck dulu ya, seperti itu ya. Kalau non master list itu ada syarat-syaratnya Ibu? Oh jelas, harus ada. Selain tadi kita punya akun, jadi wajib pajak itu harus mengupload beberapa file ya, yang ada kurang lebih 6 lah ya. Sepanjang yang saya tahu itu adalah surat pernyataan bermaterai ya, bermaterai atas mesin atau peralatan tadi memang itu dinyatakan tidak akan berpindah tangan atau tidak akan merubah peruntukannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan. Dan kemudian adalah surat penjelasan mengenai fungsi dari mesin tadi atau barang modal tadi gitu kan. Nah, kemudian dengan surat penjelasan kalkulasi dari kapasitas mesin. Nah, kemudian gambar teknis atau tata letak itu mesinnya nanti mau taruh di mana di unit produksinya. Nah, kemudian adalah data teknis atau brosur dari mesin. Nah, file tadi ini semua harus berhasil diupload di INSW. Nanti petugas dari pajaknya sendiri itu akan mengupload ya untuk apakah ini layak diberikan surat keterangan bebas atau tidak. Nah, kita dari situ. Berarti semuanya sekarang muaranya online ya Bu ya? Muaranya online. Mempermudah wajib pajak dengan permohonan secara online ya. Kalau ingin cepat, maksudnya ingin prosesnya mudah tanpa adanya verifikasi, maka menggunakan master list ya. Kalau tidak menggunakan master list, ada verifikasi dari KPP dengan syarat-syarat Ibu jelaskan tadi ya, seperti itu ya. Kemudian apabila kita sudah lengkap syaratnya Ibu, kemudian sudah kita ajukan juga ke KPP, itu proses penelitiannya berapa lama di KPP? Penelitiannya kurang lebih 5 hari kerja ya. Sejak permohonan semuanya itu diterima lengkap. Jadi, tapi ada satu Mas Fandi, jadi misalnya kalau pengalaman kami nih di KPP Madya Jakarta Pusat itu ya, apabila wajib pajak mau mengajukan SKB, karena kan SKB itu sebenarnya apa ya, kebijakan ya, lebih kebijakan ya, kita harus verifikasi benar-benar tuh, jadi harus kita biasanya sih kalau saya tuh saya panggil dulu tuh wajib pajaknya. Nah, sebelum dia upload, nah kita panggil dulu, kita supaya cerita dia proses bisnisnya bagaimana, dan itu memang ada nggak tuh layout dari mesinnya memang benar-benar nggak tuh ditaruh di unit produksinya gitu.
Karena memang yang harus dikasih pembebasan itu adalah di untuk bagian produksi gitu. Oh, jadi lebih amannya konfirmasi dulu sebelum upload untuk biar bisa lebih yakin ya. Jadi ya begitulah wajib pajak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibu Tari ya, mengenai SKB, mengenai impor, mengenai fasilitas yang bisa didapatkan, tata cara pengajuannya bagaimana, seperti itu Ibu Tari ya. Jadi begitu penjelasannya. Terima kasih Bu Tari atas penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Semoga dengan penjelasan Ibu Tari, wajib pajak menjadi lebih tercerahkan dan juga bisa lebih paham mengenai aspek perpajakan dalam rangka impor. Sepertinya kita harus undur diri dulu Ibu Tari. Dengan saya Alfandi. Saya Tari. Kita kembalikan ke studio 1, lantai 16 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sampai jumpa di segmen penyuluh menjawab berikutnya. Dadah. Semuanya ada, hanya dicermati. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah benar! NIK sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kan pajak, selamat datang kembali di podcast Cermati. Terima kasih Mbak Tari dan juga Mas Fandi, penyuluh pajak dari KPP Madya Jakarta Pusat yang telah mengisi segmen penyuluh menjawab pada podcast Cermati episode kali ini. Dan masih bersama kita narasumber istimewa kita dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Nirwala. Baik Pak, boleh kita lanjutkan diskusi tadi yang cukup seru dan padat ya Pak ya, bagaimana ternyata bea dan juga cukai ini cukup kompleks begitu. Kemudian prosedur bagaimana barang bisa masuk ke daerah pabean Indonesia, kemudian ekspornya seperti apa, kemudian cukai ya, barang kena cukai seperti apa kriterianya, sangat padat. Nah, Bapak, karena masyarakat ini juga mungkin ya tidak mudah untuk memahami bagaimana bea dan cukai, baik itu barang yang masuk, karena memang saat ini juga marak ya Pak, masyarakat beli online shop kemudian barangnya dikirim dari luar negeri, dan juga ketentuan aturan dari bea cukai sendiri yang memang kompleks ya Pak. Nah, akhirnya banyak Pak terjadi modus-modus penipuan. Nah, mungkin salah satunya ada kasus dari pekerja migran Indonesia yang membeli baju gamis secara online seharga 200.000 Pak, tetapi kemudian dikenakan bea masuk sebesar 9 juta ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini seperti apa Pak? Oke, Mbak Rima, jadi begini, kalau saya pelajari ya apa yang ada di TikTok itu ya, bahwa beli baju 200.000 kok dikenai bea masuk atau dipungut oleh bea cukai 9 juta. Tadi di depan kita sudah bicara ya kan, tarifnya kalau itu barang kiriman itu berapa ya kan, terus pungutannya apa saja, terus bagaimana yang menghubungi itu adalah PJT-nya bukan bea cukainya. Oke, berarti setelah saya pelajari TikTok tersebut, itu ternyata adalah modus penipuan. Ya, jadi modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu sudah sering terjadi. Dan kita memang agenda setting kita sejak Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa ini ada setahun yang lalu, itu menjadi salah satu agenda yang kita edukasi ke masyarakat tiap bulannya ada.
Jadi 3 besar agenda setting di Bea Cukai itu, 1 APBN kita, kemudian penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, dan yang ketiga itu adalah pendaftaran IMEI. Ini 3 ini sampai sekarang masih trending topic, ya. Nah, terkait dengan tadi kembali ke bicara masalah penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Dari situ kan terjadi dialog itu, dari Mbak Yuni atau siapa itu, ya, itu dialog di situ. Dia mengaku nama Bea Cukai itu justru bohong besar. Kalau orang yang paham, Bea Cukai itu nggak akan telepon menggunakan nomor telepon pribadi, kemudian nagihnya misalnya nanti ke rekening pribadi, itu nggak mungkin. Nah, saya pengen bicara ya Mbak Rima, nanti kalau Mbak Rima beli barang atau menerima kiriman, itu Mbak Rima bisa cek ya di kontak center Bea Cukai ya. Itu Anda bisa telepon aja di 1500225 atau menggunakan laman langsung Bea Cukai ya untuk mengecek barang kiriman Anda, yaitu di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Ya, di situ Anda akan memasukkan bukti-bukti pengirimannya, ya kan? Dari situ akan di-track sudah sampai di mana, ya kan? Kembali lagi di situ, atau menggunakan aplikasi mobile Bea Cukai. Mobile Bea Cukai, ya, bisa diunduh di Play Store, ada itu. Itu saat ini yang sudah ada dan sudah dipakai adalah yang dengan Android ya, sedangkan yang satunya lagi belum, masih dalam pengembangan. Ya, jadi di situ Anda untuk nguji pertama kali, saya dapat barang kiriman nggak sih? Kita cek dulu ya Pak ya, di laman Bea Cukai atau di mobile Bea Cukai tadi ya Pak ya. Nah, kembali ke saya tadi, modus penipuan yang masyarakat atau Mbak Rima juga, teman-teman Mbak Rima juga yang perlu waspada. Ciri-cirinya 1, dia menggunakan nomor pribadi. Nomor pribadi. Kalau masalah identitas yang dikirim menggunakan WA segala macam itu bisa saya ngambil dimanapun bisa. Fotonya foto saya, ya kan. Terus nama pakai ngawur juga, orang juga nggak ngerti, ya kan. Pertama itu. Terus yang kedua, dia mesti menggunakan nada ancaman. Kalau enggak, ini barang Anda adalah barang larangan pembatasan. Kalau tidak nanti kami laporkan polisi. Anda akan dijemput polisi. Jadi segera bayar, segera bayar. Jadi kan ancaman, kemudian menggunakan waktu yang terbatas. Jadi secara psikologis penerima barang atau yang calon korban tadi itu secara psikologis akan panik, merasa tertekan gitu ya Pak. Jadi dia akan segera udah ambil transfer. Padahal itu tidak boleh. Harusnya di cross check terlebih dahulu. Harusnya cross check dulu. Ya, dan biasanya korban ini beli tidak melalui platform yang resmi. Wah. Ya kan kalau platform yang resmi kan jelas ada penjaminnya ya. Ada tracknya dari mana itu juga dia akan kelihatan ya kan itu. Jadi sekali lagi kalau dihubungi yang mengatasnamakan Bea Cukai segala macam, kemudian menggunakan nada ancaman, terus memberikan waktu yang terbatas, itu sebetulnya trik dari penipu tadi untuk nekan calon korban. Ya, nah yang benar seperti apa sih? Ya, prosedurnya seperti apa? Yang benar Pak. Ya, jadi nanti dari pengusaha jasa titipan mereka akan menghubungi penerima, ya kan, telah melalui email segala macam, terus kemudian akan memberikan perkiraan biaya masuk atau fiskal yang harus dibayar. Jadi nanti Bea Cukai itu deal with itu terkait dengan pembayaran fiskalnya adalah dengan jasa titipan. Dengan jasa titipan, bukan langsung ke konsumen. Karena apa? Incoterm atau penyerahan barang barang kiriman itu adalah delivery duty paid. Berarti sampai ke penerima itu
biaya masuk fiskal biaya masuk maupun pajak dalam rangka impornya itu sudah dilunasi. Siapa yang lunasi? Jasa titipannya. Gitu loh. Tinggal jasa titipannya. Jadi penerima kirim penerima Mbak Rima kirim ke jasa titipan. Gitu. Ya, itu. Dan bukan langsung ke bea cukai. Bukan. Begitu ya, Pak? Dan kalau memang itu barang titipan seperti itu ya, bea cukai tentunya akan menerbitkan kode billing. Iya. Tidak menggunakan nomor rekening pribadi ataupun menggunakan e-wallet. Enggak. Langsung masuk kas negara gitu loh. Ya. Jadi kembali lagi di situ. Nanti akan dihubungi oleh penerima apa pengusaha PJT-nya berapa. Karena sekali lagi bea cukai nggak berhubungan langsung dengan penerima barang. Iya. Itu. Jadi mungkin ini perlu dicatat kan pajak ya, dan ini juga tentunya memberikan pemahaman informasi yang lebih jelas nih bagaimana ketika ada modus-modus, mungkin kan pajak ada yang pernah mengalami modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Jadi bukan bea cukai yang langsung menghubungi ya Pak ya, tetapi adalah PJT yang akan menghubungi kawan pajak sebagai konsumen, dan pembayarannya pun juga bukan ke rekening pribadi tetapi langsung ke kas negara. Dan tentunya kawan pajak juga perlu aware juga ya Pak dengan mengecek barangnya itu di laman yang telah disediakan oleh Bea Cukai di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Barang kiriman atau di mobile Bea Cukai. Mobile Bea Cukai. Di situ ada nanti. Bahkan di mobile Bea Cukai itu sendiri dilengkapi. Oh iya, kalau aku masukkan sepatu, masukkan tas, masukkan garment atau produk tekstil, itu berapa sih tarifnya? Langsung muncul di situ ya Pak ya? Iya, jadi itu bisa minta di situ akan biaya masuknya berapa itu akan kelihatan di situ. Iya. Kalau yang oknum tadi menelpon kemudian menagih 9 juta harus di cross check terlebih dahulu di lamannya apakah memang benar seperti itu. Nah ini bisa jadi senjata kawan pajak ya loh, di website Bea Cukai loh bukan sebesar ini seperti itu. Nah, itu jadi kawan pajak sudah punya nih bagaimana cara apabila kawan pajak mengalami modus-modus seperti yang telah disampaikan oleh Pak Nir tadi. Itu baik. Sorry Mbak Rima, itu baru satu modus. Baru satu modus. Memang yang online shop itu memang yang pelaporan yang paling banyak ya. Terus yang kedua itu adalah modus dengan menggunakan modus romansa, love scam. Seperti kan apa itu, Pak? Kembali lagi ke zaman saya dulu SMA itu kan ada kata-kata bijak yang ngomong kan, orang yang paling sulit dikasih tahu itu kalau orang lagi jatuh cinta. Wah. Kan. Modusnya seperti apa nih Pak? Biasanya begini, ini biasanya agak telaten ya. Jadi di entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, itu kan karena orang Indonesia itu seneng pamer gitu kan, dia upload, pasang semua di Facebook. Ini kan, oh ini masih jomblo nih. Nah, biasanya terus digarap itu ngaku dari Korea, ini gitu kan. Pendekatan. Pendekatan, oh ya, aku akan datang ke Indonesia mengunjungimu gitu kan, atau sekaligus mau melamar gitu kan. Ujung-ujungnya aku ditahan bea cukai nih di Bandara Soekarno-Hatta karena barang yang aku bawa untuk hadiah buat Mbak Rima itu ditahan. Sementara aku nggak bawa duit nggak bawa duit rupiah nih. Iya, tolong transfer ke itu nanti untuk bayar ini gitu kan. Ya itu ya, orang yang sedang berbunga-bunga, sedang jatuh cinta ya mesti kirim aja duitnya. Gitu kan. Dan biasanya nggak kecil itu. Bahkan dalam penelitian kemarin itu kan memang ada lembaga yang untuk menyembuhkan orang-orang yang kena modus penipuan karena romansa love scam ini. Itu bahkan ada yang sampai bunuh diri segala macam. Inilah makanya tadi mereka dengan modus seperti itu, sekali lagi saya tekankan, bea cukai nggak akan pernah nahan orang karena nggak bayar bea masuk atas barang yang dibawa. Gitu loh. Anda bisa hubungi ke tadi call center bea cukai untuk memastikan itu. Jadi masyarakat yang mungkin bisa mendapatkan modus romansa tadi ya Pak, itu langsung telepon saja ke call center bea cukai untuk memastikan kembali. Jadi jangan langsung transfer karena ini kadang kepercayaannya sudah
terbentuk nih Pak dengan karena orang udah jatuh cinta kan itu loh. Apalagi artis Korea gitu kan ya. Itu. Jadi disitulah orang yang jatuh cinta itu kan sulit dikasih tahu. Ya kan? Terus modus lainnya adalah dengan money laundering. Alasan money laundering, tiba-tiba di WA saya muncul atau di SMS saya, aku mau titip duit nih, sekian juta ringgit, ya kan? Masuk akal nggak? Kenal nggak? Ya kan? Kenal nggak? Tiba-tiba mau transfer duit. Ya dengan berbagai cara dia akan narik ke kita uang gitu kan, dengan berbagai cara. Oh ya, ini aku mau nanam ke kamu 10 juta ringgit. Ya, karena saya dikejar-kejar petugas dari negaranya gitu kan. Tolong aku di ini. Nah, ini saya bawa duit nih. Gitu kan. Ditahan bea cukai lagi. Nah, duitnya nggak bisa keluar nih. Aku nggak bawa rupiah. Ini nego dengan bea cukai nih. Gitu kan. Biasanya kalau memang orang ditahan kan HP-nya juga ditahan. Iya, jadi gimana Pak? Loh kok apa bisa yang harus dilakukan? Iya kan? Hubungi aja call center bea cukai. Iya kan? Di 1.500.225. Bener nggak ini? Gitu kan, nanti akan diarahkan. Bener nggak ada penahanan seperti ini? Nggak akan itu. Kembali lagi bea cukai tidak akan pernah nahan orang gitu kan. Walaupun bea cukai sendiri juga dititipi ketentuan dari BI, masalah cross border cash carrying, membawa uang cash untuk keluar dari Indonesia ataupun masuk. Itu ada batasan. Nah, ekivalennya kan sampai 100 juta. 100 juta batasannya Pak ya. Batasnya 100 juta. Kalau melebihi itu bagaimana Pak? Ya dilaporkan. Harus dilaporkan. Kalau itu yang nggak boleh itu kan kalau nggak dilaporkan. Ya kan? Tapi hanya lapor ya Pak? Laporkan bahwa saya bawa duit sekian, biar dicatat identitasnya segala macam. Kalau nggak dilaporkan kena denda itu. Harus lapor ke bea cukai. Iya, cukai. Pak, kalau untuk barang tadi Pak, nah kan tadi yang menagihkan ke konsumen itu adalah PJT ya Pak ya, berapa yang harus dilunasi seperti itu. Kalau misalnya konsumennya ini tidak melunasi, nah itu bagaimana Pak barangnya? Apakah ditahan di bea cukai di bandara atau seperti apa Pak? Jadi begini, tadi kan saya katakan Incoterm atau dasar penyerahan barang ke penerima barang adalah delivery duty paid, ya kan? Berarti yang bayar atau yang nalangin dulu adalah PJT-nya. Iya, berarti dari bea cukai nggak ada. Jadi kalau ada barang yang ditahan, ya, tadi di depan saya sudah bicara bahwa barrier to entry itu ada dua macam, fiskal. Tarif barrier atau non tarif barrier. Non tarif barrier adalah tadi aturan tata niaga. Misalnya aturan titipan dari Kementerian Kesehatan atau BPOM. Itu kalau barang atau obat yang masuk atau makanan yang masuk itu kalau dari luar negeri harus ada ML-nya, nomor ML, master list. Yang terdaftar di BPOM. Jadi misalnya dapat kiriman ini kok nggak ada di master list. Di master list nggak boleh dong. Itu loh. Yaitu yang ditahan. Ditahannya apa? Untuk pemenuhan persyaratan lartasnya. Lebih ke arah itu. Kalau biaya masuk kan tadi sudah PJT-nya. Kita deal with PJT-nya bukan dengan konsumen langsung penerima. Itu loh. Ya kan? Jadi kalau ada barang ditahan itu lebih banyak ke masalah tadi pemenuhan persyaratan lartasnya, ya kan? Terus apa itu pengertian barang lartas? Kalau yang namanya lartas itu singkatan dari larangan dan pembatasan. Kalau larangan memang tidak boleh diimpor. Seperti kemarin yang sempat ramai adalah balpres, baju bekas, itu memang dilarang, nggak boleh masuk. Kemudian kalau larangan masuk tapi selama dia memenuhi aturan pembatasannya. Saya mau nanya Mbak Rima, morfin itu boleh dimasukin nggak, boleh diimpor nggak? Wah, kalau morfin tadi tergantung Pak. Kalau untuk obat-obatan
Mungkin. Nah, gimana Pak? Berarti tadi malam udah belajar, gitu kan? Jadi namanya pembatasan itu selama dia memenuhi ketentuan pembatasannya boleh. Jadi kan biasanya morfin itu kan digunakan di rumah sakit untuk keperluan medis ya Pak. Keperluan medis boleh asal ada izin dari kementerian terkait, ya kan? Terus saya mau nanya lagi, senjata api boleh diimpor nggak? Tergantung tujuannya apa ya Pak ya? Boleh, asal ada izin dari kepolisian. Izinnya dari kepolisian, gitu tidak kan? Disalahgunakan itu ya Pak. Nah, itu jadi yang namanya lartas itu harus memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga teknis terkait. Ya, itulah makanya Bea Cukai ini katanya kok fiskal, ya kan? Tapi kok ngurusi tadi impor senjata api itu kan barangnya cross border kan, semua barang lalu lintas barang ya Bea Cukai yang ngawasi, ya kan? Tetapi Bea Cukai itu sebetulnya fungsi utamanya adalah fiskal, sekali lagi fiskal. Nah karena international best practice yang jaga di border itu adalah CIQ, Custom, Immigration, and Quarantine. Jadi kalau Customs itu ngawasi lalu lintas barang dalam kaitannya adalah objeknya fiskal. Sedangkan karantin ngawasi lalu lintas barang dalam kaitannya media pembawa penyakit. Sebagai contoh begini. Iya, contohnya Pak. Ini mau lebaran nih. Bulog ngimpor daging. Iya. Ya kan? Impor daging, Bulog impor daging. Yang meriksa 2 itu di border. Bea Cukai kaitannya dengan daging tadi, untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kemudian karantina ngelihat daging, tapi ini dari mana nih? Dia bebas penyakit mulut dan kuku tidak? Dari media pembawa penyakitnya, itu loh. Ya kan? Jadi ini yang ngawasi lalu lintas barang itu tadi 2 kalau di border. Bea Cukai kaitannya dengan fiskalnya, kemudian karantina kaitannya dengan media pembawa penyakit. Buah juga begitu, anggur, jeruk, segala macam. Yang diimpor begitu ya Pak? Yang diimpor itu juga begitu. Kalau Bea Cukai ngelihat jeruk itu sebagai objek fiskalnya, sedangkan karantina ngelihat jeruk itu sebagai objek media pembawa penyakit. Ini tidak berasal dari negara yang sudah bebas penyakitnya atau tidak, karena dikhawatirkan bisa membawa penyakit ke Indonesia seperti ada fitosanitarinya atau tidak gitu kan. Sedangkan CIQ I-nya apa? Imigrasi itu ngawasi lalu lintas orang, orangnya Pak. Jadi itu tadi Bea Cukai. Nah, international best practice CIQ yang ada di border. Lah terus aturan-aturan tadi di mana dong? Tata niaga tadi, ya kan? Misalnya seperti morfin diimpor boleh nggak, bom diimpor boleh nggak? Aturannya seperti apa? Iya, itu begini. Jadi alur aturannya itu dari Kementerian Pembina Teknis, entah itu Kementerian Kesehatan, BPOM, Kemenperin, kemudian kepolisian, ya kan? Bom dan senjata dari kepolisian. Kemudian dia akan untuk komoditi biasa seperti barang-barang impor yang biasa impor itu dan yang diawasi itu biasanya dia akan melalui mekanisme tata niaga. Mereka akan berkirim surat ke rekomendasi teknis ke Kementerian Perdagangan. Karena di Indonesia ini yang berhak mengatur perdagangan yang Kementerian Perdagangan. Ya kan? Jadi Bea Cukai berkoordinasi dengan beberapa kementerian. Nanti dari Kementerian Perdagangan dia akan membuat surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan memerintahkan Bea Cukai. Oh iya, impor bawang putih segala macam itu nanti aturannya harus begini. Ada aturan lartas dari perdagangan. Ya kan, misalnya bawang putih. Oh iya, berarti harus memenuhi diperiksa oleh surveyor di luar negeri, kemudian dia ada persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, seperti itu. Ya, artinya banyak sekali ya Pak ya, aturan titipan begitu ya Pak? Ratusan, kayak merek makanan itu berapa? Ratusan gitu kan. Ya pasti kompleks sekali ya Pak ya dalam menjalankan SOP, prosedur oleh Bea Cukai, karena ternyata Bea Cukai ini tidak bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan
kementerian lain ya, sebagai kementerian teknisnya seperti itu, yang juga titipan, ada titipan seperti itu. Titipan. Nah, Pak, dalam menjalankan tugas di Bea Cukai ini, Pak, biasanya tantangan terberatnya itu apa, Pak? Terberat kalau sering masuk medsos. Enggak, guyon. Jadi gini, karena tadi ya bicara masalah, walaupun sebetulnya fungsi utama itu di fiskal, tetapi misi Bea Cukai itu satu tadi, industrial assistant. Berarti kita membantu industri di Indonesia, ya kan, supaya mereka terlindungi, bisa meningkatkan kompetisinya, ya kan, competitiveness, daya saingnya, kemudian trade facilitator. Ini mengeliminir hambatan perdagangan, memperlancar perdagangan. Terus yang ketiga adalah community protector. Kita hampir tiap hari nangkap narkoba itu, ya kan. Terus yang keempat adalah revenue collection, mengumpulkan keuangan negara. Jadi empat ini sangat kompleks ya. Tidak hanya di bandara ya Pak ya, tapi di pelabuhan-pelabuhan justru lebih banyak pelabuhannya ya Pak. Jadi gini, kalau karena pemahamannya tadi kan di border, ya kan, dan kita akan selalu melakukan pengawasan di seluruh Indonesia, ya. Kita punya tantangan yang pertama itu bicara masalah geografis Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan, punya garis pantai terpanjang nomor 2 setelah Kanada. Ya, kalau di Indonesia ini, seingat saya, panjang garis pantainya adalah lebih dari 95.000 kilometer. Ya kan, 95.000 kilometer itu dari garis panjang pantainya saja. Kemudian pelabuhan yang tidak resmi, ya kan, itu dari Kementerian Perhubungan itu datanya tahun 2016 itu sekitar 1.200 pelabuhan yang tidak resmi ya Pak. Ya. Kemudian kalau Mbak Rima itu sering jalan-jalan, atau kapan-kapan nanti kita ajak jalan-jalan ke daerah Sumatera ya, pantai timur Sumatera, Kalimantan, itu ada yang namanya tangkahan. Tangkahan itu apa ya? Kalau rumah di rata-rata kan di Sumatera, Kalimantan itu kan sungainya gede-gede, lebar-lebar. Tangkahan itu adalah rumah di pinggir pantai, di pinggir sungai yang di bawahnya langsung bisa masuk kapal, perahu. Oh, jadi nggak kelihatan ya Pak? Nggak kelihatan begitu masuk gitu kan. Bawa barang apa aja Pak? Dari mana ya? Aja nggak ngerti gitu kan. Nah itu tantangan dari segi geografisnya. Terus yang kedua, Indonesia ini punya selain perbatasan laut juga perbatasan darat. Sebagai gambaran aja, Kalimantan dengan Sarawak itu perbatasan daratnya tidak kurang dari 1.200 km. Ya, itu panjang sekali. Tentunya kan ada jalan-jalan tikus ya. Ini yang susah. Itu baru tantangan dari geografisnya. Ya kan? Belum lagi tadi yang namanya penyelundup itu kan makin canggih ya. Ya kan? Dari Malaysia masuk ke pantai timur Sumatera itu, ya, itu kan selatnya sempit itu. Kalau pakai high speed craft itu nggak lebih dari 2,5 jam sudah bisa nyebrang ke Sumatera dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya kan? Ya kita di situ kan harus melakukan ronda dengan baik segala macam. Patroli ya Pak? Patroli laut di situ kan. Nah, di situ juga kita juga harus melakukan kerjasama juga dengan teman-teman PAMTAS ya, pasukan pengamanan perbatasan segala macam. Di laut kita juga berkoordinasi karena misinya nggak sekedar barang dagang tadi kan, termasuk community protection, ya kan? Yang masukkan bahan baku bom juga banyak, kita nangkep. Narkoba paling sering. Iya, itu kan. Balpres juga, ya kan? Seperti kemarin Balpres loh, katanya dilarang. Kok ada yang lolos? Bea Cukai gagal dong. Mereka nggak baca yang 95 ribu kilometer. Iya, nggak mau tahu ya Pak. Banyak, mereka nggak mau tahu. Saya nggak terima dong dikatakan gagal. Ngukurnya gimana? Yang dikatakan gagal itu kalau Bea Cukai nggak pernah nangkep
Itu baru gagal. Ribuan, ratusan ribu bal yang kita tangkap itu tiap tahunnya. Itu. Nah, makanya di sini tantangan yang paling berat tadi. Pertama, tadi geografis. Kedua, aturan titipan yang banyak, yang di luar fiskal, non tarif barriernya, ya kan? Jadi kalau kita nangkep balpres, Mbak, itu kan aturan titipan dari Kementerian Perdagangan, ya kan? Itu kalau kita nangkep, berarti kalau itu memenuhi unsur tindak pidana, berarti kita juga harus yang menyelesaikan sampai P21 di penuntut umum. Kemudian kita juga yang harus melaksanakan putusan pengadilan. Jadi mulai nangkep, proses hukum sampai tindak lanjut dari putusan pengadilan tadi. Ini kan berat, itu baru balpres, belum yang lain. Seperti narkoba, kita juga harus kerjasama dengan BNN maupun kepolisian. Itu kan satu kali 24 jam harus diserahkan, ya kan? Itu makanya di sini ya saya kira ya Pancasila itu kan ada 5. Iya Pak. Terus kalau diringkas lagi ada Trisila, itu persatuan. Persatuan diringkas lagi Ekasila. Nah, Ekasila itu apa sih sebetulnya? Gotong royong, kolaborasi. Makanya di sini kita nggak bisa kerja sendiri Bea Cukai dengan kondisi geografis, dengan ketentuan yang banyak. Ya pasti melibatkan pihak-pihak lain juga, melibatkan masyarakat semua. Ya Pak. Iya, nah makanya untuk mengatasi penyelundupan segala macam itu ya pertama kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, ya kan? Terus yang kedua itu juga mengharap dukungan dari masyarakat, ya kan? Biar sama-sama dan ini juga saling melindungi kan. Nah cuma yang sulit kan tadi menyamakan pola pikir dan menyamakan kepentingan. Semua orang bisa bilang masyarakat yang mana gitu kan. Ini ya. Pak, boleh terakhir Bapak silakan berikan closing statement kepada kawan pajak nih Pak sebelum kita tutup bersama podcast Cermati episode kali ini. Oke. Kawan pajak ya tentunya saudara saya juga gitu kan. Nah, itu terus terang kami atau dari Bea Cukai itu sangat concern ya. Itu masalah penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Tolong dari teman-teman pajak pun juga mungkin temennya, saudaranya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, itu tuh kalau mulai ditelepon yang mengatasnamakan Bea Cukai, tolong konfirmasi terlebih dahulu ke kontak center Bea Cukai di 1500225. Adapun modus-modus yang mereka lakukan adalah tadi menelpon dengan nomor pribadi, kemudian dengan nada ancaman, kemudian dia akan menekan kita dengan waktu, dalam waktu sekian Anda kalau enggak akan kami serahkan kasusnya ke kepolisian. Itu nanti polisi akan menjemput Anda. Jangan panik, hubungi saja call center Bea Cukai 1500225. Jadi jangan menambah panjang lagi laporan korban penipuan. Ini dan ini bagi kita keikutsertaan sobat pajak, kawan pajak itu akan sangat berarti buat kami. Saya kira itu nih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Nirwala Dwi Herianto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini sudah menjelaskan sangat padat ya Pak. Sebenarnya ini kalau dijelaskan semuanya nggak akan selesai satu hari. Kira-kira 4 semester Mbak. 4 semester ya. Baik, paling tidak kawan pajak sudah semakin paham nih Pak bagaimana prosedur bea dan juga cukai, kemudian bagaimana ketika ada barang masuk, barang keluar, ini tadi memang sudah disampaikan secara singkat padat oleh Bapak Nirwala. Dan tentunya kawan pajak semakin terbuka ya kalau ada modus-modus ya. Kawan pajak yang suka shopping ya tentunya kalau ada modus-modus penipuan langsung saja hubungi call center di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tentunya ini bukan tugas Bea Cukai saja, tetapi masyarakat juga harus terlibat, juga harus aware dalam penjagaan ini semua.
Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Nirwala sudah berkenan hadir di podcast Cermati, berdiskusi dengan cukup padat ya. Dan tentunya terima kasih kepada kawan pajak yang sudah menyimak. Tentunya kawan pajak juga perlu tahu informasi seputar bea dan cukai. Dan buat kawan pajak yang besok mau mudik, yang merayakan Idul Fitri, hati-hati di jalan. Selamat berkumpul dengan keluarga, dan tentunya saya Rima Budiarti beserta segenap tim kru podcast Cermati yang bertugas mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan jangan lupa terus simak podcast Cermati pada episode berikutnya, karena semuanya ada hanya di Cermati. Sampai jumpa. Dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati.